Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah ta'lim hikam anu kinurmatan. Semua puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat yang istiqomah semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alamatul i'timadi 'ala Allah annahu la yanqusu raja'uhu. Wa alamatul i'timadi, dan itu ciri seseorang yang bersandar ala Allah, kepada Allah. Annau, sungguhnya man itulah yang kusu tidaklah berkurang apa roja'uhu, pengharapannya man. Idza waqa'a, manakala terjadi fil isyani, berada di dalam kemaksiatan. Wala yazidu, dan juga tidaklah bertambah apa roja'uhu, pengharapannya man. Idza sodara, manakala tersandarkan minhu dari man apa ihsanun, kebaikan. Maka selanjutnya Syekh Zarruq memberikan komentar ciri seseorang yang i'timadnya cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan i'timadnya kepada amal. Yang mana yang dimaksud dengan al-i'timad huwa al-istinadu alaihi warrukunu ilaihi. Yang dimaksud i'timad adalah menyandarkan sesuatu dan juga menjadikan sesuatu tersebut sebagai penopang. Pada saat seseorang menyandarkan dirinya kepada amalnya, maka dia menjadikan amal itu sebagai sandaran dia, seolah-olah dia itu beribadah itu sedang bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal semacam itu pun tidak bolehkan oleh Ibnu Athaillah. Sehingga Syekh Zarruq pun memberikan komentar yang seharusnya al-i'timad itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia tidak akan berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia sedang terjadi dalam kemaksiatan. Artinya, kemaksiatan yang dia jalankan, kemaksiatan yang terjadi di dalam dirinya, itu adalah merupakan salah satu musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kemaksiatan yang dia laksanakan, dengan kurangnya ibadah yang dia lakukan, itu menjadikan dirinya itu semakin besar semangatnya, semakin besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri seseorang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beranggapan bahwa ibadah yang bisa dia lakukan itu merupakan wujud nikmat anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya dia itu beribadah itu merupakan wujud anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia itu tidak berpikir bahwa ibadahnya itu cuma sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai alat untuk menuju, untuk menuai tujuan dia, melainkan tujuan dia itu adalah merupakan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada saat dia itu sedang letih, lelah, semangat ibadahnya itu sedang berkurang, malah dia berada dalam kemaksiatan. Justru semakin dia seperti itu, semakin dia menyandarkan dirinya kepada Allah, mengharapkan dirinya kepada Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semakin kuat. Wala yazidu raja'uhu idza sadara minhu ihsan, dan dia pun tidak menjadikan besar hati, merasa gembira, merasa bahagia dikarenakan dia itu telah selesai melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Ataupun mungkin ada orang-orang yang menyandarkan kebaikan itu kepada dirinya, itu tidak menjadikan dia itu bahagia walaupun dia itu telah melakukan kebaikan banyak sekali. Karena apa? Karena dia beranggapan kebaikan yang dia lakukan, ibadah yang bisa dia lakukan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang dia rasakan dan apapun yang dia terima,
itu merupakan wujud menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan juga tidaklah lebih. Bi khilafil mu'tamid 'ala al-'amal, idz qalla 'amalu qalla raja'u, wa idza kasura 'amaluhu kasura raja'u. Beda halnya dengan orang yang i'timad 'ala al-'amal. Dia itu akan senantiasa, begitu amalnya dia itu banyak, maka pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala pun banyak. Semakin banyak ibadah yang dia lakukan, maka semakin banyak tuntutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadikan Allah sebagai pembantunya, menjadikan Allah itu sebagai seseorang ataupun yang bisa dia pintai terus-terusan. Dia beribadah seolah-olah dia itu telah berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah seolah-olah telah memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya beribadah, maka dia pun harus menyambutnya dengan sukacita, menyikapinya itu dengan sukacita. Karena sama saja, begitu Allah mewajibkan ibadah kepada dia, berarti sama saja Allah telah mewajibkan kepadanya masuk ke dalam surga. Jadi tidaklah disikapi oleh dia bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu merupakan sebuah beban, apalagi sebuah tugas, melainkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada dia itu dia anugerahi, dia sikapi, itu merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wujud panghiapna Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bahwa Allah sebenarnya telah mewajibkan kepada dia masuk ke dalam surganya. Beruntunglah kita dilahirkan sebagai seorang muslim, besar juga muslim, terus kemudian semoga kita itu meninggal dalam keadaan muslim. Karena apa? Begitu Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, sama saja Allah telah mewajibkan hidup kita itu masuk ke dalam surganya, masuk ke dalam kasih sayangnya. Kewajiban kita tinggal menjaga iman kita, menjaga ibadah kita. Terus kemudian ibadah yang kita lakukan, jangan sekali-kali kita sandarkan kepada diri kita, apalagi kita akui, melainkan itu semua merupakan wujud anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.